Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anes Maulana. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT tentang perusahaan saya bekerja. Saya bekerja di SDIT Nurul Imam sebagai tata usaha. Saya bekerja di sana sudah hampir mau 2 tahun, dan sekolahan sendiri itu sudah berjalan hampir 2 angkatan ya, 2 tahun. Dan juga sekolahnya itu termasuk sekolah yang besar karena di sana itu langsung ada 7 kelas untuk yang kelas 1, dan yang kelas 2 ada 5 kelas. Jadi sekitar keseluruhan itu murid itu ada sekitar 400-an. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekuatan dari Nurul Imam sendiri. Yang pertama itu adalah visi dan misi yang didasari oleh Al-Quran dan hadis. Jadi para karyawan dan manajemen serta pemilik sekolahan, Pak Haji Makmur yang memiliki Alam Jaya juga, kita itu sebelum membuat sekolahan mempunyai dulu visi dan misi yang akan membawa sekolah itu kemana gitu kan. Jadi pertama itu memang kita sudah memiliki visi misi. Setelah rapat itu didasari oleh Al-Quran, karena memang sekolah dasar Islamik ya, atau sekolah dasar Islam terpadu itu pasti didasari oleh Al-Quran dan hadis. Contohnya itu setiap pagi itu pasti ada salam manis sebelum memulai pembelajaran. Salam manis itu seperti salam manis gitu kan, salam generasi Robani. Nah, jadi di sana juga dijelaskan kita bukan cuma sekolah dasar doang, tapi sana juga ada tahsin dan tahfiz yang akan diajarkan kepada murid-murid secara baik dan benar, jadi mengikuti hadis dan Al-Quran. Nah, yang kedua itu adalah memiliki potensi untuk tenaga kerja, potensi pengembangan. Jadi potensi pengembangan itu tuh semacam pelatihan untuk guru-gurunya, yaitu metode UMI. Kita memakai metode UMI itu untuk mengajarkan guru-gurunya untuk belajar tahsin dan tahfiz sebelum diajarkan ke murid-murid. Jadinya memang guru dulu yang diajarkan, baru nanti kita share ke murid-murid itu apa aja yang diajarkan. Jadi kan di guru-guru juga tuh diliatin jilidnya, kita jilid mana gitu. Kalau udah baik bacaannya, udah benar idghamnya segala macam, tajwidnya, itu nanti bakal ada sertifikasi. Nah, yang ketiga itu adalah yayasan memiliki social value yang baik dalam masyarakat. Jadi sekolahnya itu memang tengah-tengah masyarakat ya, itu kan di Pasir Jengkol, dikelilingi oleh perumahan warga. Jadi emang kita itu memiliki social value yang baik dengan masyarakat sekitar, karena setiap mau puasaan itu pasti Pak Haji mengadakan santunan untuk masyarakat sekitar yang kayak kaum duafa gitu-gitu, yang anak yatim, terus yang lansia juga dapat kayak santunannya itu kayak sembako kayak gitu-gitu. Yang kelemahannya itu adalah minimnya kesejahteraan karyawan. Jadi memang sekolahnya namanya juga sekolah baru, pasti banyak kekurangannya dan kelebihannya masing-masing. Contohnya itu kayak kesejahteraan karyawan itu tuh belum sepenuhnya terjamin gitu ya. Kalau misalkan untuk BPJS mah memang sudah ada, tapi kalau misalkan kayak gaji pokok kayak gitu tuh masih dia di bawah gitu, di bawah UMR Karawang gitu. Yang kedua itu SOP dalam semua hal itu belum dibuat dan dilaksanakan. Jadi memang ada beberapa SOP atau perencanaan kayak gitu tuh belum semuanya tuh dibuat. Emang masih sekolah baru, terus juga belum lama ini direkturnya baru meninggal, jadi memang semuanya tuh masih dirintis lah dari bawah, jadi memang belum semuanya tercapai. Yang ketiga itu adalah minimnya jumlah tenaga kerja. Jadi kayak guru-guru itu tuh masih kurang, kan ada 7 kelas ya, untuk kelas 1 ada 14 guru. Harusnya itu 14 guru itu tuh yang asisten walasnya itu tuh bukan guru tahsin dan tahfiz, guru biasa, tapi karena memang masih kurang guru dan juga biayanya belum cukup ada, jadinya guru tahsin dan tahfiz itu digunakan juga sebagai asisten walas yang akan mengajarkan anak-anaknya itu tahsin dan tahfiz. Jadi satu kelas itu akan ada 24 kelas. Jadi yang walas mengajarkan tematik kayak gitu-gitu, MTK segala macam, itu tuh berdua sama asisten walas. Yang asisten walas juga mengajarkan tahsin dan tahfiz seperti itu. Lalu ada yang namanya itu
Kelebihan dari Nurul Imam Islamic School sendiri itu yang pertama, prosedur PPDB-nya itu dibuat dengan baik, tersusun dengan rapi. Karena memang dari awal kami semua guru-guru gitu ya, guru-guru dan karyawan yang lain itu sebelum PDB dibuat itu membuat dulu alur pendaftarannya. Kalau yang angkatan pertama itu kita membuat formulir pendaftarannya itu secara offline, jadi wali muridnya datang ke sekolah mengisi formulir dan membayar uang buat tes psikotes. Kalau yang sekarang itu kita kan secara lagi pandemi seperti ini tuh kita jadi menggunakan fasilitas yang ada, kayak menggunakan media online atau mengisi link. Jadi ada websitenya sendiri, Nurul Imam Islamic School. Nah nanti kalau untuk pendaftarannya bisa cek di sana, nanti akan ada linknya juga buat pendaftaran. Jadi nanti orang tua itu mengisi link, nanti baru mengupload bukti pembayaran untuk mengenai psikotes. Jadi sebelum masuk sekolah itu emang ada psikotes dulu. Kalau untuk anak-anak yang masih hasilnya di bawah standar, jadi itu ada yang namanya wawancara orang tua dan observasi untuk anaknya sendiri. Nah yang kedua itu adalah kuota PPDB-nya itu cepat terpenuhi gitu. Jadi memang kuota tersendiri itu tuh kita buka dari September tahun kemarin itu 168, sampai bulan Januari kemarin itu udah full semua, alhamdulillahnya. Jadi kelas 1 itu tuh ada 168, jadi ada 7 kelas full semua, itu anak kelas 1. Jadi pas ada 24 orang per kelasnya. Nah yang ketiga itu adalah pembelajarannya itu project based learning. Jadi project based learning itu setiap minggu. Kalau yang pertama itu tuh kita setiap minggu tuh mengadakan yang namanya itu proyeknya itu jadi sesuai tema anak-anaknya. Pembelajarannya misalkan tema 2 mengenai kegambaranku itu misalnya membuat kayak daily activities atau hobi yang anak-anaknya itu sering melakukan yang anak-anak cintai gitu ya hobinya. Nanti tuh dibuat semacam kayak makalah kayak gitu, bukan makalah sih, jadi tuh dia bentuknya itu kayak HVS tapi itu dijelaskan sama anak-anaknya. Jadi itu nanti namanya itu ada yang di akhir semester itu pasti nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anes Maulana. Saya dari STI Pertiwi Karawang. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT tempat saya bekerja. Saya bekerja sebagai tata usaha di SDIT Nurul Imam Islamic School. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu sedikit gambaran mengenai Nurul Imam. Nurul Imam sendiri itu berada di perumahan masyarakat ya, perkampungan masyarakat. Itu ada di Desa Pasir Jengkol, Kecamatan Majalaya, yang mau ke arah Lamaran, di situ dekat CKM Blok Q lah di situ. Yang ke arah Jalan Baru juga deket jadinya di sana. Nah, Nurul Imam sendiri itu berdiri mau 2 tahun. Saya juga bekerja mau 2 tahun. Jadi kita itu masih merintis dari bawah, wajar kalau misalkan ada SOP yang belum terpenuhi gitu ya. Nah, terus Nurul Imam juga walaupun 2 tahun kita tuh udah mempunyai izin operasional sekolahan. Hebatnya Nurul Imam gitu. Jadi kuotanya juga banyak, tapi kita mempunyai izin sekolahan itu lebih dulu. Karena emang kita itu langsung mengurus semuanya serba cepat, dan alhamdulillahnya langsung dapat karena izin operasionalnya itu karena memang sekolahnya itu memang udah bagus. Dari visi misinya juga bagus, kurikulum pembelajarannya, terus anak siswanya juga emang udah banyak, kelasnya juga bagus, terpenuhi semuanya. Jadinya memang izinnya juga dimudahkan oleh Allah, amin. Langsung saja saya akan menjelaskan analisis SWOT tentang Nurul Imam atau tempat saya bekerja. Yang pertama itu adalah kekuatannya itu adalah visi dan misinya didasari oleh Al-Quran dan hadis. Jadi memang namanya Nurul Imam atau SDIT itu tuh semuanya itu didasari oleh Al-Quran dan hadis sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi memang sebelum membuat sekolahan memang Pak Haji ya, itu Pak Haji Makmur sama guru-guru sama manajemen yang lain tuh membuat visi misinya itu didasari oleh kita melihat melalui Al-Quran apa aja yang diajari gitu kan, hadisnya apa aja yang diajari. Jadi kita tuh memang semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Ada juga yang namanya itu contohnya itu kita membuat itu salam manis itu tuh untuk menyambut anak-anak datang ke sekolah kita itu, atau untuk memulai sebelum pembelajaran tuh ada namanya salam manis itu seperti gini: salam manis, salam generasi robani. Nah, jadi memang pertama itu didasari oleh Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua itu juga ada yang namanya memiliki potensi pengembangan bagi karyawan. Jadi sebelum guru-gurunya itu mengajarkan anak-anak tasir dan tahfiz, guru-gurunya juga dibekali oleh ilmu yang sudah mengikuti pelatihan metode UMI. Jadi metode UMI ini adalah metode pembelajaran untuk anak-anak yang lebih bagus bacaannya. Jadi diajarkan bacaan Al-Qur'annya yang baik dan benar sesuai dengan tajwid dan tata cara baca Al-Qur'an yang baik. Kalau misalkan sesuai jilid, jadi tuh ada jilid 1 sampai jilid 7, jilid 7 kalau nggak salah. Nah, itu tuh ada yang namanya itu sertifikat. Jadi kalau misalkan udah lulus nanti ada sertifikatnya kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah yayasan memiliki social value yang baik dalam masyarakat sekitar. Jadi yayasan juga memang kalau mau puasaan gitu Pak Haji selalu memberikan santunan kepada yatim duafa yang ada di sekitar sekolahan. Nah, ada juga namanya kelemahan. Tadi ada kekuatan, sekarang namanya kelemahan. Yang kelemahan juga itu adalah minimnya kesejahteraan karyawan. Jadi kayak namanya sekolah baru pasti ada kurangnya. Kesejahteraan karyawan itu belum sepenuhnya diberikan. Jadi kayak gaji pokoknya juga masih terbilang cukup kecil ya bagi UMR Karawang, masih di bawah UMR Karawang. Yang kedua juga SOP-nya dalam ini belum dibuat dan belum diterapkan. Itu ada namanya minimnya jumlah tenaga kerja. Jadi memang guru-guru itu tuh masih terbilang belum sepenuhnya ada. Jadi memang masih kekurangan guru. Kalau untuk merekrut guru baru pasti bakalan nambah biaya yang banyak, makanya dioptimalkan. Untuk asisten walasnya itu ada yang namanya guru Quran. Jadi guru Quran itu sebagai guru yang mengajarkan tasin dan tahfiz, juga mengajarkan juga menjadi asisten walas. Jadi emang kelas 1 itu tuh ada 7 kelas dan ada 14 guru yang mengajar. Jadi satu kelas itu ada 2 guru untuk 24 siswa. Nah, yang namanya kelemahan, yang itu ada juga yang namanya kelebihan. Kelebihan yang pertama itu prosedur PPDB-nya itu tersusun secara rapi dan alurnya itu berjalan dengan baik dan efektif. Jadi memang sebelum PPDB dimulai itu semuanya itu rapat untuk mengenai PPDB dan kita membuat alur pendaftaran. Kalau yang pertama itu kan secara offline, jadinya orang tuanya datang ke sekolah mengisi formulir dan membayar untuk psikotes. Kalau sekarang karena pandemi gini tuh, jadi orang tuanya itu mengisi link Google Form, nanti mengupload bukti pembayarannya itu di link tersebut. Jadi kalau misalkan udah bayar psikotes, nanti langsung dimasukkan ke grup untuk lanjut psikotes. Nah, yang kedua itu adalah namanya kuota PPDB-nya itu bukan mudah tapi cepat terpenuhi. Kuota yang pas satu itu tuh ada 168, tapi kita buka itu bulan September, tapi bulan Januari itu udah full kuotanya 168. Jadi satu kelas itu ada 24 orang, ada 7 kelas. Nah, yang ketiga itu adalah namanya pembelajarannya itu PBL. PBL itu Project Based Learning. Jadi setiap minggu itu membuat proyek. Kalau kemarin itu setiap minggu, rencananya kalau yang tahun sekarang ini 2 minggu sekali membuat proyek. Soalnya kalau misalnya setiap minggu pas kasihan orang tuanya, karena biaya membuat proyek juga ya lumayan. Kalau misalkan kenapa nggak menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar itu, ya karena memang kami sudah menggunakan, tapi ada yang memang kayak tutup botol karena nggak ada, jadi orang tuanya beli, padahal mah kan ngumpulin juga bisa. Jadi memang karena banyak pengeluaran, jadi sekarang mah 2 minggu sekali untuk buat proyek gitu.
ada kelebihan sekarang, ada namanya ancaman. Yang pertama, kurang tepatnya dalam memilih partner bisnis. Jadi kita juga memiliki partner bisnis ya, kayak penjahit baju. Nah itu tuh masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena lama bikinnya, jadi kasih ke orang tuanya juga bakalan lama. Nah gitu banyak kesalahan, kayak harusnya tuh Karawang Baju Pramuka itu kan Kabupaten Karawang, tapi dibikinnya malah Kota Bekasi gitu. Jadi memang pemilihan partner bisnisnya tuh belum baik lah gitu, belum bisa memilih partner bisnis yang baik. Nah yang kedua itu ada yang namanya juga, yang ketiga itu adalah lambatnya pembangunan gedung sekolah yang baru. Jadi di sana itu ada gedung TK, gedung SD. Nah yang gedung TK itu udah jadi duluan, tapi gedung SD itu masih dalam proses pembangunan. Harusnya itu SD itu ada 20 kelas, tapi baru jadi itu baru 13 kelas, jadi masih kurang 7 kelas. Makanya lambat karena memang dalam pandemi gini, terus juga keuangannya belum stabil, makanya banyak jadi lama pembangunannya, seperti itu. Terus ada juga gedung buat manajemen itu belum jadi juga, jadi masih numpang di gedung TK. Harusnya mah kalau misalkan udah jadi langsung dipindahin semuanya ke gedung yang baru. Kita juga ada yang namanya mess hall itu tuh tempat kita para karyawan dan murid itu makan bersama di sana. Karena pandemi gini kan, jadi mess hall-nya dipakai untuk guru-guru doang, kalau anak-anaknya kan masih pada belajar di rumah. Rencananya tahun ini atau semester depan itu mau ada yang namanya offline, jadi seminggu cuma masuk 2 kali doang gitu. 2 kali juga dibagi sesi, jadi dibagi satu kelas itu cuma 12 orang doang yang masuk gitu. Jadi semuanya kebagian. Jadi seminggu itu 4 kali masuk, saat yang Jumatnya itu semuanya offline atau online ya, semuanya online. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.